Pansang Merah Putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Di penghujung masa pemerintahan Presiden Jokowi, untuk pertama kalinya, upacara 17 Agustus bakal dihelat di ibu kota negara Nusantara. Upacara di IKN sekaligus menjadi upacara terakhir Presiden Jokowi sebagai presiden. Ia menyebut sejumlah tamu penting juga bakal diundang mengikuti upacara di IKN, termasuk para mantan Presiden Republik Indonesia. Di balik itu, menarik menanti siapa yang bakal dipercaya membawa baki pada upacara pengibaran bendera pusaka di IKN. Namun, sebelumnya berikut ini 9 pembawa baki bendera merah putih upacara kemerdekaan Indonesia di Istana era Jokowi. Maria Felicia Gunawan. Kita mulai dari nama Maria Felicia Gunawan. Ia adalah anggota Paskibraka Nasional 2015, wakil Provinsi Banten. Kala itu ia tercatat sebagai siswi SMAK Penabur Gading Serpong yang didaulat menjadi pembawa baki pada upacara pengibaran bendera pusaka di tahun pertama Jokowi menjabat sebagai presiden. Dalam sebuah kesempatan, Cia, sapa anak akrabnya, pernah ditanya oleh Presiden Jokowi, kenapa dirinya bisa terpilih jadi pembawa baki. Cia pun menjawab dengan santun bahwa ia merasa kakak-kakak pelatih memiliki pertimbangan dan kriteria yang klop untuk pembawa baki. Karena itu, Cia bersyukur bisa mewakili teman-temannya. Soal dirinya terpilih, Cia dengan jujur tak bisa menjawab karena ia anggap teman-temannya yang lain pun layak membawa baki tersebut. Tanggapan yang sungguh cerdas ya guys. Nilam Sukma Pawening. Selanjutnya ada Nilam Sukma Pawening dari tim Arjuna yang terpilih sebagai pembawa baki Paskibraka Nasional 2016 di Istana Merdeka. Kala itu Nilam adalah Paskibraka wakil dari Provinsi DKI Jakarta yang tercatat sebagai siswi SMA Negeri 67 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Nah, terpilihnya Nilam menjadi pembawa baki pada upacara pengibaran bendera merah putih tentu saja melewati proses yang panjang dan akhirnya Nilam sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Kala itu Nilam berharap dengan keterlibatannya menjadi anggota Paskibraka, ia dapat bertemu Dahlan Iskan. Nilam merasa terinspirasi untuk lebih maju setelah membaca buku berjudul Sepatu Dahlan. Wah, keren ya! Fariza Putri Salsabila. Next ada sosok Fariza Putri Salsabila. Ia adalah anggota di tim Putih Paskibraka Nasional 2017 wakil Provinsi Jawa Timur. Pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis 17 Agustus 2017, Fariza terpilih sebagai anggota Paskibraka yang bertugas membawa duplikat bendera pusaka. Masa itu Fariza tercatat sebagai siswi SMAN 1 Kota Blitar yang terpilih mewakili Provinsi Jawa Timur sebagai anggota Paskibraka 2017. Nah, Fariza mengungkapkan perasaannya ketika terpilih menjadi Paskibraka yang bertugas membawa baki Sang Saka. Ia mengaku senang sekaligus tak menyangka sama sekali. Waktu itu Fariza berpesan kepada generasi muda untuk selalu optimistis dan berprestasi. Rasa bangga juga menyelimuti Fariza karena orang tuanya waktu itu hadir di istana. Membanggakan banget ya guys. Tarisa Maharani Dewi. Selanjutnya ada sosok Tarisa Maharani Dewi. Ia adalah anggota Paskibraka Nasional 2018, wakil Provinsi Jawa Barat. Kala itu ia tercatat sebagai siswi SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung. Nah, kala itu Tarisa merupakan Paskibraka yang cukup sering dilatih jadi pembawa baki daripada yang lain. Tarisa sendiri menghitung ada lebih dari 9 kali dites untuk menerima bendera merah putih untuk kemudian dikibarkan. Sebelumnya ada 6 kandidat calon pembawa baki, yakni atas nama Sarah DKI Jakarta, Tahta Sumatera Selatan, Fuji Sumatera Barat, Nina Jawa Timur, Putri Nusa Tenggara Barat, dan Tarisa Jawa Barat. Nah, Tata diprediksi kuat sebagai pembawa baki. Bahkan ia juga jagoan teman-teman Paskibraka 2018. Namun siapa sangka, nama Tarisa yang dipilih langsung oleh pelatih. Jadi persaingan menjadi pembawa baki bendera merah putih itu sangat ketat ya guys. Salma El Mutafakiha Putri Azabi.
Next ada nama Salma El Mutafakihah Putri Ahzabi yang menjadi anggota Paskibraka 2019 wakil dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, Salma sukses masuk ke dalam tim merah dan terpilih menjadi pembawa baki bendera pusaka pada HUT ke-74 Indonesia di Istana Negara. Keberhasilan Salma terlepas dari perjuangannya dalam berlatih menjadi Paskibraka. Ia mengikuti ekstrakurikuler Paskibraka di sekolahnya, SMA Pradipta Dirgantara, Boyolali, Jawa Tengah. Waktu itu Salma tak menyangka dirinya terpilih menjadi pembawa baki bendera merah putih. Bahkan ia sempat merasa tak percaya diri menjadi pembawa baki pertama yang mengenakan jilbab. Namun Salma patut berbangga karena kerja kerasnya selama ini terbayar setelah menjadi Paskibraka nasional. Sekarang Salma tercatat sebagai siswi di Akademi Kepolisian Indonesia. Wah, inspiratif ya guys. Indrian Puspita Rahmadani. Berikutnya ada sosok Indrian Puspita Rahmadani. Waktu itu tahun 2020 meski Indonesia sedang melawan pandemi COVID-19, upacara HUT ke-75 Indonesia di Istana Negara tetap dilangsungkan tapi terbatas. Nah, di tahun itu juga untuk pertama kalinya tak ada seleksi Paskibraka nasional, sehingga yang ditugaskan adalah anggota Paskibraka dari tahun sebelumnya. Indrian semasa HUT ke-74 Indonesia menjadi anggota pasukan 17. Sungguh nasib baik menyambangi Indrian. Ia pun dipercaya sebagai pembawa baki di upacara bendera terbatas di masa COVID-19. Ia adalah salah satu dari 8 orang purna Paskibraka nasional tahun 2019 yang dipanggil ke Istana Negara. Emang rezeki itu misteri ya guys, dan tentu saja 2 kali lipat rasa bangganya. Ardelia Mutia Zahwa. Next ada nama Ardelia Mutia Zahwa. Ia adalah Paskibraka Nasional 2021 wakil Provinsi Sumatera Utara. Ia tercatat sebagai siswi SMA Harapan 1 Medan. Ardelia juga tercatat sebagai siswa ketiga yang terpilih dari SMA Harapan 1 Medan ke tingkat nasional. Tak tanggung-tanggung, ia pun didownload sebagai pembawa baki pada upacara pengibaran Sang Merah Putih di Istana Merdeka pada Selasa 17 Agustus 2021. Nah, kala terpilih menjadi pembawa baki bendera di Istana Negara, Ardelia mendapat reward dari SMA Harapan 1 Medan. Ia digratiskan membayar uang sekolah selama setahun. Kini Ardelia Mutia Zahwa dikabarkan sudah lulus Taruni Akmil tahun 2023. Sosok muda inspiratif juga ya guys. Idewa Ayu Firsti Meita Dewanggi. Berikutnya ada nama Idewa Ayu Firsti Meita Dewanggi yang merupakan Paskibraka Nasional 2022. Idewa Ayu masuk dalam tim Pancasila Tangguh dan berhasil menjalankan tugasnya sebagai pembawa baki bendera merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada Rabu 17 Agustus 2022. Nah, Idewa Ayu Firsti Meita Dewanggi merupakan anggota pasukan pengibar bendera pusaka perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah. Sebab di saat itu ia tercatat sebagai siswi SMA Negeri 2 Kudus. Di balik suksesnya Idewa Ayu menjadi pembawa baki, ia memang siswi yang dikenal berprestasi. Ia bahkan menunda partisipasi di Olimpiade Sains agar bisa fokus ke Paskibraka. Dan terbukti ya guys, ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pembawa baki bendera merah putih. Lili Indiani Suparmanwenda. Terakhir ada sosok Lili Indiani Suparmanwenda. Ia adalah anggota Paskibraka Nasional 2023 wakil Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini menjadi satu kebanggaan, pasalnya sebagai provinsi yang baru terbentuk. Kali pertama bagi Papua Pegunungan mengirimkan wakilnya di ajang Paskibraka Nasional. Nah, Lili tercatat sebagai siswi SMA Negeri 1 Wamena yang berhasil menjalankan tugasnya sebagai pembawa baki bendera merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 17 Agustus 2023. Terpilihnya Lili sebagai pembawa baki membuatnya kebanjiran pujian dari warganet. Banyak yang ikut berbahagia dan bangga melihat wakil Papua Pegunungan bisa terdepan sebagai pembawa baki Sang Merah Putih. Lili juga bikin sejarah nih guys, sebab ia tercatat menjadi anggota Paskibraka Nasional 2023 pertama dari provinsinya. Wah, hebat ya? Nah, dari deretan nama yang Mimin sebutkan, siapa yang paling membanggakan daerahnya? Komen di bawah dan thank you lovers.